Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi Bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kita akan bahas keris tangguh Hamengkubuwono ke-7 Dapur Panji Anom abad ke-19. Mengapa kalau kita berbicara penghasil keris-keris pusaka nom-noman disepakati bahwa yang paling bernilai dan berharga adalah pusaka pada masa Hamengkubuwono ke-5 dan Hamengkubuwono ke-7. Banyak sekali keris pada masa kedua sultan ini yang nilainya mencapai amazing amount, miliaran rupiah. Dikarenakan pada kedua masa itu, keindahan keris mencapai puncaknya. Mas Ari sudah pernah membabarkan mengapa keindahan mahakarya pada masa HP5 menjadi sangat luar biasa. Tapi bagi yang belum tahu atau buat orang-orang yang banyak underestimate, mengecilkan perjuangan HP5 dengan mengatakan bahwa Sri Baginda adalah raja yang lemah. Maka sekali lagi Mas Ari ingin menyampaikan betapa luar biasanya HP5 dalam menghadapi gempuran penetrasi kebudayaan dan penggunaan bahasa Belanda yang secara sengaja dilakukan oleh Hindia Belanda saat itu supaya pribumi menjadi pro Belanda. Ya kalau versi zaman sekarangnya Indonesia digempur oleh budaya Korea. Sehingga K-pop, drakor, make up Korea menjadi kiblatnya anak gaul supaya dibilang keren. Sarangyo. Tapi kalau ditanya siapa Gatot Menol, pasti gak tahu. Siapa coba Gatot Menol? Nama asli Hamengkubuwono ke-5. Gitu aja gak tahu. Nah, perlawanan yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun sebelumnya dilakukan oleh HP5 untuk mengkedepankan budaya asli Jawa yang justru sangat indah, sangat kaya, sangat bernilai. Supaya bangsa kita tetap mengenal jati dirinya. Namun, mengapa pada masa HP7 juga termasuk yang diperhitungkan karya-karyanya? Perlu dipahami bahwa hubungan antara HP5 dan HP7 ini merupakan hubungan antara paman dan keponakan. Bukan kakek dengan cucunya. Jadi generation gap-nya nggak jauh. Mereka pasti akrab. HP5 pun masih menjadi raja sampai HP7 beranjak dewasa. Pada masa muda HP7 yang tidak pernah dipersiapkan menjadi raja karena memang bukan garis keturunan pewaris tahta. Sepertinya secara diam-diam dipersiapkan oleh HP5 untuk memahami konsep ketahanan budaya yang diyakini sepenuhnya oleh Baginda Raja HP5 menjadi metode perlawanan efektif terhadap Hindia Belanda dengan mengajarkan ilmu-ilmu budaya baik tarian dan produk pusaka dan lebih lanjut mempersiapkan HP7 untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Gini loh, HP5 kan saat itu belum punya putra mahkota, jadi mungkin efeknya justru mencurahkan perhatiannya pada keponakannya, yaitu HP7 yang merupakan anak dari adiknya yang lahir pada saat HP5 juga baru berusia 19 tahun. Jadi pasti sayang. HP5 pasti begitu sayangnya dengan HP7.
Bisa dibayangkan kedekatan mereka. Malah mungkin juga memang ia mempersiapkan HB7 yang bernama asli Gusti Raden Mas Murtejo menjadi penggantinya. Tapi kalau ini ya gak tahu, ini kan cuma analisa dari Mas Ari. Tapi paling tidak metode ketahanan budaya yang dicanangkan HB5 melekat di dalam pemikiran HB7. Karena ketika beliau menjadi raja menggantikan HB6, berhasil meneruskan perkembangan budaya dan mahakarya pusaka termasuk keris-keris di dalamnya. Pergantian kekuasaan dari HB5 ke raja berikutnya berjalan kurang smooth, nggak mulus. Karena sampai HB5 meninggal karena dibunuh, pada saat itu HB5 belum memiliki putra mahkota. Sehingga pengganti raja adalah adik kandung HB5, yaitu Gusti Raden Mas Mustojo yang berbeda umur 1 tahun. Diangkat menjadi Hamengkubuwono ke-6. Nah, masa itu permaisuri HB5 tengah mengandung dan melahirkan 13 hari setelah HB5 wafat. Dengan kelahiran putra mahkota, seharusnya HB6 menyerahkan tahta kepada putra mahkota Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Tapi HB6 tidak pernah menyerahkan tahtanya. Bahkan permaisuri Ratu Sekar Kedaton dan putra mahkota menjadi korban politik istana, dibuang ke Manado, sehingga keduanya meninggal di sana. Mas Ari juga ingin menyanggah pernyataan yang mengatakan HB5 itu tunduk pada Belanda. Tentu ini gak mungkin. Pertama, karena toh dia akhirnya mati muda, dibunuh atas perintah Danurejo IV. Tentu kalau pro Belanda kan pasti dipertahankan selama mungkin, bukan malah dieliminasi, ya kan? Ini kan common sense-nya seperti itu. Terus kedua, karena banyak yang bilang HB6 itu tidak suka atas ulah HB5 yang lemah terhadap Belanda. Ini salah blas, tambah salah. HB6 naik tahta justru kemudian melanjutkan upaya ketahanan budaya sebagai gaya kepemimpinan HB5 yang diadopsi dan diteruskan. Jadi wis ya, HB5 iki canggih luar biasa, titik. Tolong jangan dikecil-kecilkan perjuangan beliau. Jangan bilang lagi lemah. Mangkel aku akan Mas Ari usulkan kepada Bapak Presiden. HB5 menjadi pahlawan nasional. Karena beliau yang pertama kali menerapkan ketahanan budaya sebagai strategi untuk mencegah infiltrasi kebudayaan asing. HB7 yang melanjutkan tahta HB6 yang wafat kemudian membawa Kesultanan Yogyakarta menjadi sangat makmur, sangat kaya, dan mulai menerapkan modernisasi. Berkat pendidikan HB5, ia pun kemudian meneruskan program peningkatan budaya Jawa. Terefleksi dengan produk mahakarya Tosan Aji yang masih dapat kita nikmati hingga hari ini. Tetapi lebih jauh, ia juga meningkatkan pendidikan dengan membangun sekolah dan mengirim putra-putri terbaik keraton untuk mengambil pendidikan di luar negeri. Sehingga nanti kembali membangun dan memajukan Jawa. Membangun Krido Beksawi Romo, sekolah tari Jogja pertama yang terbuka untuk umum. Jadi HB7 ini jelas merupakan orang yang paling paham terhadap konsep ketahanan budayanya HB5. Menjadi orang yang lahir dan tumbuh dengan pemahaman itu yang langsung dituturkan oleh HB5 sendiri.
Makanya keris pada masa HB7 dianggap setara, equal dengan HB5. Bahkan beberapa kadang lebih advance. Karena fondasi yang dibangun HB5 dan terus dikembangkan oleh HB7. Ini juga secara finansial, keraton saat itu juga menjadi keraton terkaya dari seluruh masa Kesultanan Yogyakarta. Ini bisa kita lihat dari keris yang dimiliki oleh Galeri Pustaka Indonesia yang kita tayang hari ini. Keris Yogyakarta era Hamengkubuwono ke-7, Dapur Panji Anom abad 19. Warangkanya Gayaman Yogyakarta sudah pasti. Terbuat dari kayu cendana wangi yang masih wangi dan sangat indah dan terlihat memang sangat tua. Dilihat dari munculnya warna gelap, semburat gelap di warangka. Ini menunjukkan ketuaan daripada warangka ini. Pendoknya motif semen jelangut bahan swasa. Detailnya sangat cantik. Lihat, ada motif burung yang menjadi perlambang kerajaan yang berderet rapi di seluruh warangka. Membentuk sebuah desain yang rumit, detail, tetapi indah dan menyatu. Dedernya ini berbahan kayu tayuman. Kayu tayuman yang betul-betul menunjukkan lapis demi lapis motif kayu yang hampir seperti lapis legit. Bertumpuk-tumpuk dengan indahnya. Very, very beautiful. Dan sinergi dengan warna kayu warangkanya ini. Ada mendaknya. Mendaknya ini gaya Yogyakarta dan yang luar biasa bahannya dari emas. Mendaknya ini dari emas. Ini apa ya? Nggak nampak di layar, mungkin Mas Ari ini merinding. Bukan karena apa-apa, melihat kesatuan keindahan dalam satu bilah. Ini adalah dapur Panji Anom. Jenis dapur keris lurus. Nah ini begini, banyak orang salah mengira dapur ini adalah Jalak Sangu Tumpeng. Tapi ada perbedaan yang sangat nyata dari Jalak Sangu Tumpeng dan Panji Anom adalah di gerenengnya ini. Ini ada gerenengnya, tetapi kalau dapur Jalak Sangu Tumpeng ini hanya terdapat tingil, hanya ada di buntut, di gonjonya. Tapi kalau ini gereneng yang sangat indah. Bentuk bilahnya seperti membungkuk, ya. Dan ada odo-odo sampai ke ujung bilah. Lihatlah, bentuknya seperti geger sapi, rapet sampai ke ujung bilah. Sogokannya rangkap, dan desain sogokan ini betul-betul luar biasa, karena di sogokan ini posisi tengahnya itu membentuk seperti blumbangan. Jadi seperti huruf V yang dalam. Ada seraweannya. Ya, ada seraweannya. Gerenengnya digarap sangat indah dan presisi. Dan gandeknya tuh polos saja. Tapi yang istimewa dari keris koleksi Galeri Pustaka Indonesia kali ini adalah
Gandek yang polos ini dikinatah emas motif kolomakoro. Lihatlah betapa indahnya. Dan kolomakoro yang bertata emas ini wajah yang nampak sangat natural. Karena di matanya, di mata dari kolomakoro ini ada berlian. Juga di dahinya ada batu berlian. Kolomakoro diambil dari cerita Hindu-Buddha. Kolomakoro itu awalnya ceritanya berupa dewa yang tampan. Karena suatu kesalahan ia mendapatkan hukuman dan kutukan dari Sang Hyang Widi, dari Tuhan. Kemudian ia berubah menjadi raksasa yang buas. Dan setiap binatang yang dijumpainya dimakan dan diterkamnya. Dan terakhir memakan tubuhnya sendiri dan tinggal kepalanya. Pada kerajaan Hindu-Buddha, motif kolomakoro merupakan hiasan candi yang berfungsi sebagai penolak malapetaka yang bisa masuk ke dalam candi atau tempat-tempat suci. Bayangkan kolomakoro adalah penolak bala di tempat-tempat suci. Dapur Panji Anom diartikan sebagai seorang ksatria yang memiliki keunggulan dalam segala hal dan juga selalu memiliki semangat jiwa muda dalam mengemban tugas dan amanah. Semangat kalau ngomong jiwa muda. Dapur Panji Anom dalam masyarakat perkerisan juga dipercaya memiliki tuah sebagai keris yang mampu menenangkan batin, membuat pemiliknya menjadi tenang hati, tenang pikiran dalam semua tindakan, tidak emosional, tidak gegabah di dalam mendapatkan solusi untuk segala persoalan, sehingga keputusan-keputusan hidupnya diambil dalam keadaan dia tenang, sehingga hidupnya menjadi lebih teratur. Pamor keris ini adalah pamor Wahyu Tumurun. Ini termasuk pamorekan yang desainnya sangat rapi. Kalau bicara pamorekan sudah pasti hanya empu-empu yang mumpuni yang bisa membuatnya. Pamor Wahyu Tumurun memiliki ciri bentuk seperti bulatan-bulatan teratur yang berada di tengah bilah. Ini melambangkan bahwa segala hal termasuk rezeki, kepandaian, keahlian yang dimiliki manusia itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ialah satu-satunya yang dapat menurunkan wahyu kepada manusia. Seperti dengan filosofi dan tujuan dari dapur Panji Anom. Pamor Wahyu Tumurun dipercaya memiliki tuah yang bisa membuat pemiliknya bersikap arif, bijaksana, serta selalu mendapatkan berkah rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga keris ini sangat cocok dimiliki oleh pemimpin yang berhati baik, yang memimpin dengan selalu mengedepankan solusi untuk rakyatnya secara merata. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu para lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya keluntung biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Mas Ari juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas begitu antusiasnya komen-komen di channel Mas Ari. Dan sebagian komen, sebagian permintaan sudah kita tayangkan. Silahkan terus komen supaya lebih seru lagi. Kalaupun ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kali ini, atau merequest pusaka apa yang ingin dibahas bareng Mas Ari, silahkan. Atau ingin berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, silahkan hubungi nomor WA berikut.
Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.